Pada kesempatan kali ini, gue akan bercerita tentang kisah yang berjudul Misteri Jalur Alas Roban. Nama gue Rizky, gue akan membagi cerita ini ke kalian. Waktu itu sekitar setahun yang lalu ya, gue alamin kejadian ini. Gue adalah seorang perantauan. Rumah gue di Jawa Tengah. Gue mengadu nasib di ibu kota setelah gue menyelesaikan kuliah gue. Waktu itu gue tinggal di rumah salah satu saudara gue di ibu kota. Waktu itu gue kerja di perusahaan pabrik ya, penghasil sepatu lah di kawasan industri. Setiap tahun tuh gue sebenarnya menyempatkan diri gue untuk pulang lebaran ya. Lebaran gue pulang, ketemu keluarga gue, bapak dan ibu gue. Nah, di tahun ketiga setelah gue merantau, alhamdulillah gue sudah kebeli nih cita-cita gue dari gue zaman sekolah. Jadi waktu gue zaman sekolah dulu gue pernah nulis di kertas gitu ya, goals gue pertama ketika gue kerja adalah gue beli kendaraan mobil. Kenapa? Karena gue gak pernah ngerasain punya mobil. Jadi gue ketika gue kerja, goals gue adalah gue harus punya mobil pribadi gitu, untuk ngajak kedua orang tua gue jalan-jalan tanpa kepanasan dan tanpa kehujanan. Singkat cerita, waktu itu gue ngambil cuti sekitar seminggu sebelum lebaran. Kebetulan kantor gue ini liburnya itu cuman tanggal merahnya doang gitu kan, biasanya 2 hari ya ketika lebaran. Jadi terpaksa gue ngambil cuti itu seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran. Gue sendirian nih, teman-teman gue sih waktu itu gue ajak, ada tuh rumahnya yang mungkin di daerah Jawa Tengah juga ya, cuman gak satu kota sama gue. Itu gue ajak nih, mau pulang bareng gak gitu kan. Cuman teman gue ini menolak gitu karena dia gak bisa ngambil cuti gitu waktu itu. Terus akhirnya gue ya udahlah, mau gak mau gue pulang sendiri kan. Terus gue packing di rumah saudara gue itu. Gue masih tinggal nih di rumah saudara gue. Kebetulan memang dia sendiri juga gitu, jadi gue nemenin dia juga lah sekalian. Gue packing, terus ya udahlah gue siapin mental gue untuk nyetir lumayan jauh, dan itu baru pertama kali ya. Gue sebelum punya mobil ini sebenarnya udah bisa naik mobil gitu kan, gue pernah diajarin sama teman kantor gue gitu. Cuman baru pertama kali nih gue naik mobil ke Jawa Tengah gitu, yang jauh gitu kan. Kejadian ini sekitar tahun 2007 ini belum ada nih tol seperti sekarang ya, yang mungkin sekali ngetap itu bisa keluarnya udah di kota tujuan gitu kan. Kala itu belum ada kayak gitu tuh. Jadi gue masih lewat jalur luar. Sebenarnya sih ini adalah impian gue. Kenapa? Ini gue bayangin kalau seandainya gue udah punya kendaraan pribadi, gue bisa nih singgah di kota A, kota B, kota C, sekedar untuk kuliner atau beli oleh-oleh gitu ya. Nah, waktu itu gue mau mewujudkan angan-angan gue yang gue mampir-mampir di setiap kotanya, sekedar untuk makan, sekedar untuk nyari sesuatu yang gak ada di Jakarta dan gak ada di kota asal gue gitu kan. Gue waktu itu berangkat sekitar pukul 11 siang. 11 siang gue berangkat dari rumah saudara gue di daerah Jakarta Selatan. Gue berangkat sendirian nih. Sekedar informasi aja, mobil yang baru gue beli ini bekas ya, minibus bekas gitu kan. Tapi alhamdulillah gue bisa capai itu di tahun ketiga gitu. Tahun ketiga setelah gue merantau. Jam 11 gue berangkat, itu kondisi macet banget. Gue baru sampai Cikampek itu habis maghriban tuh. Gue sempat berhenti untuk gue buka puasa gitu kan, di salah satu rest area. Gue berhenti, gue buka puasa dulu di situ, istirahat, gue ngopi dulu, gue ngerokok dulu biar ngilangin ngantuk gue, ngilangin capek gue gitu kan. Gue lanjutin perjalanan lagi setelah gue sholat isya ya. Jadi mungkin sekitar 1,5 jam lah gue ngeres ya, istirahat itu 1,5 jaman. Gue lanjut lagi jam 7:30 lewat lah.
Nah ini gue udah mulai bingung sih, waduh nih gue bakal kena jalur malam dong kalau misalnya gue startnya udah jam segini gitu kan. Tapi ya udahlah, ntar kalau misalnya ada warung dikit gue mampir, warung gue dikit gue mampir gitu kan. Nah waktu itu gue tahu dan gue udah pernah dapat cerita bahwa jalur yang bakal gue lewatin ini jalur Alas Roban gitu. Selama ini gue cuma nikmatin itu pemandangan dari kaca bis doang gitu, ngeliatin orang pada singgah di warung-warung gitu kan. Sekarang gue pengen nyobain gitu, dan sialnya gue lewat jalur itu malam gitu, gue nggak kepikiran juga gitu kan. Waktu itu gue ngantuk banget kondisinya, capek juga badan gue, dan gue nggak mau ngambil resiko ya, gue pengen berhenti deh gitu di salah satu warung di situ gitu. Gue berhenti deh tuh, gue berhenti, terus ada mbak-mbak gitulah yang layanin gue. Gue bilang, mbak, kopi dong gitu sama Indomie rebus gitu kan. Nah udah tuh dibikinin, terus gue sambil ya ngilangin ngantuk, gue ajak ngobrol lah gitu, tutup jam berapa, terus kira-kira kalau nanti gue lanjutin perjalanan aman apa enggak gitu kan, medannya seperti apa gitu, banyak truk atau kendaraan lain enggak gitu, at least gue bisa punyanya barengan lah kalau misalnya ada satu atau dua kendaraan lain gitu kan. Dah gue habisin makan gue habisin kopi gue ngerokok dulu. Akhirnya gue lanjutin perjalanan nih. Gue lanjutin perjalanan, dan di sini adalah kisah gue yang gak akan pernah gue lupain seumur hidup gue. Jadi gue yakin betul kondisinya itu gue paling depan. Jadi di belakang gue ada 2 mobil lagi, tapi jaraknya lumayan jauh ya. Walaupun gue pun sebenarnya nggak terlalu ngebut juga gitu kan, karena gue juga, satu, gue baru pertama kali lewat sini, kedua juga sering gue lewat Alas Roban karena mudik gitu ya, tapi gue baru pertama kali gue naik kendaraan gue sendiri dan gue nyetir gitu kan. Itu gue kayak ngelihat ada sosok perempuan gitu ya di sebelah kiri jalan gitu. Itu kayak pandangannya kosong ke depan, bener-bener kosong banget ke depan. Terus dia kayak nunjuk ke seberang jalan gitu. Terus gue kan gue ngikutin arah tunjukan dia gitu kan. Terus pas gue lihat itu, gue ngeliat ada mobil tabrakan gitu, sedan, tapi yang gue heran sedan tua gitu, tabrakan banget. Terus sekilas gitu gue ngeliat kayak orangnya udah pada berdarah-darah gitu deh di dalam mobil itu gitu. Gue kan kayak, waduh, jangan-jangan ada accident gitu kan. Gue pengen berhenti, pengen gue tolongin juga. Kondisi itu kalau nggak salah sekitar jam 11-an deh. Agak takut juga gue sebenarnya kan buat gue berhenti gitu. Nah gue tekatin nih, mungkin gue nemu mungkin kayak pos bayangan gitu ya, pos polisi bayangan. Gue ngelapor lah ke petugas itu gitu, paling nggak ada kecelakaan di belakang gitu kan. Nah ya udahlah tuh, gue diemin aja, gue jalan lagi tuh, berharap nggak lama dari situ gue nemu pos bayangan lah, at least ada petugas yang jaga di situ gitu kan. Terus gue udah mulai ngantuk tuh, gue bakar rokok, gue ngantuk banget, gue buka jendela gue bakar rokok, gue ngantuk banget. Nah tiba-tiba mobil yang di belakang gue itu nyalip gue, terus cuman kan biasanya kalau nyalip itu langsung dilewatin aja. Nah ini kayak dia nyebelahin mobil gue gitu loh, nyebelahin. Terus gue nengok, gue khawatir orang jahat aja sih sebenarnya. Pas gue nengok, ada di situ ada bapak yang bawa, terus di belakangnya ada satu anak ya, mungkin sekolah kisaran SMA gitulah, di belakang duduknya. Gue sempet heran sih, ini supir apa gimana gitu kan. Terus bapak itu nengok ke gue, terus udah jalan lagi. Nah ketika itu gue mulai kayak gue pernah lihat gitu ya muka si bapak ini gitu kan, di mana ya, kayak familiar aja. Udah tuh udah jalan, terus gue liat platnya plat daerah sih gitu kan, jadi mungkin dia orang sekitar sini mungkin gitu kan tuh. Terus ya udahlah, gue jalan lagi. Nah nggak lama gue kayak perasaan gue udah lumayan lama jalan gitu kan, tapi kok di sini aja gitu. Maksudnya gue kayak ngeliat ada 1 atau 2 pelang yang gue kayaknya gue pernah ngeliatin pelang ini gitu kan.
Ya udahlah, gue ngambil pusing gitu kan, gue jalan lagi. Tuh gue mikir mungkin karena gue jalannya nggak kencang, jadi ya gue nggak lama juga nyampainya gitu kan. Nah disinilah nih, jadi tiba-tiba ada mobil yang ngedimin gue dari belakang, terus nyalip mobil gue lagi. Dan lo tahu yang nyalip gue itu adalah bapak yang tadi, bapak yang tadi sama anaknya itu. Jadi kayak nyalip gue lagi, terus tapi dia kali ini nggak nengok gue, nggak nengok mobil gue, nyebelahin gue lagi, terus dia jalan lagi gitu. Wah, gue udah kayak mikirnya, gue yakin kok ini pasti orang yang tadi nyalip gue satu, gue udah kayak familiar sama mukanya. Yang kedua, mobilnya sama gitu kan, jadi kayaknya ini nggak beres gitu kan. Ya udahlah, biarin aja dia jalan duluan. Udah, gue jalan lagi. Nah, gue nyetel lagu tuh sekitar 2-3 lagu gitu. Terus gue nemuin pelang yang sama gitu. Gue inget banget pelang itu kayak pelang jalan zigzag gitu. Jadi mungkin mengisyaratkan di depan kita bakal ada jalan yang zigzag gitu kan. Ya udahlah, gue jalan lagi. Gue nggak ambil pusing. Gue diemin lagi, gue jalan lagi karena terus. Nah, ini dia nih, gue nemuin sosok perempuan yang sama ya. Yang sama, gue yakin sama sih. Jadi gue nggak bilang mirip, tapi gue bilang sama. Itu di kiri jalan lagi, di kiri jalan. Tapi kala itu dia nggak nunjuk, tapi lebih ngelihat ke arah mobil gue, ke sorotan lampu mobil gue gitu kan. Dia ngeliatin kan dari jauh gitu. Gue juga nggak hafal betul wajahnya seperti apa, tapi gue yakin itu perempuan yang tadi, karena begitu pas gue kasih lampu dim, lampu jauh gitu kan, pas gue lihat dia senyum menyeringai gitu, mukanya pucet banget, parah pucet banget. Dan yang bikin konsentrasi gue buyar adalah di hidungnya ada kapas, dua-duanya masuk tuh kapas ke hidungnya. Itu gue lemas banget sih, gue yakin banget itu bukan orang. Udahlah, kalau udah kayak gitu modelannya itu bukan orang. Itu gue takut banget asli. Gue kayak aduh gue harus minta tolong sama siapa gitu kan. Gue harus minta bantuan sama siapa di sini. Gue mau mampir ke warung mana gitu kan, tuh gelap banget gitu. Waduh, gue nggak bisa lupa deh mukanya dia kayak gimana waktu itu. Ya udahlah, gue langsung lewatin dia. Gue agak sedikit gue pacu kendaraan gue ngebut gitu kan. Ya itu gue salah sebetulnya, gue ngebut itu. Dan sialnya, apesnya, mobil gue kendala. Ban sebelah kiri mobil gue itu bocor. Seperti yang gue bilang tadi ya, itu kan gue beli mobil itu, minibus itu bekas ya. Jadi, dan satu itu, yang kedua, gue juga baru banget nih punya pengalaman punya mobil gitu kan. Jadi ketika gue memutuskan untuk mudik bawa mobil, gue kurang prima nih ngecek mobil gue gitu, apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Waktu itu gue cuma ganti oli sama tune up doang, sama servis ringan lah gitu. Tapi gue nggak memperhatikan nih kondisi ban segala macam. Ban kiri depan gue kempes. Itu mobil buang ke kiri terus setirnya gitu kan. Ya nggak mau gue berhenti gitu, nggak mau gue berhenti. Terus gue turun dari mobil, gue lihat, aduh bener kan kempes gitu kan. Ya udahlah, gue ngambil pusing, gue senterin gitu pakai lampu handphone gue. Dan begitu gue nyalain lampu handphone, gue yakin betul sinyal gue disilang. Artinya gue nggak punya sinyal di situ. Jadi gue bingung juga mau ngabarin siapa gitu kan, mau minta tolong siapa juga gue nggak tahu gitu. Ya udahlah, gue buka bagasi belakang. Nah kebetulan mobil gue ini ban serepnya itu ada di bawah kolong gitu tuh. Mungkin kalian bisa bayangin ya, di bawah kolong itu gitu. Jadi gue perlu nyopot ban serep gue di kolongnya, baru gue pasang ke ban depan gue yang bocor gitu. Nah begitu gue mau nyopot ban gue, kaget banget gue, karena gue ngeliat kaki itu ada di pintu kiri mobil gue. Jadi cuma kaki doang kelihatannya kan, gue ngeliatnya dari kolong ya. Pas gue mau nyopot ban serep gue, itu gue ngeliat kakinya putih banget. Saking putihnya tuh urat-uratnya sampai kelihatan gitu loh. Dan dia nggak pakai alas kaki, sandal atau sepatu dia nggak pakai. Itu bener-bener gue ngeliatnya, aduh. Jadi sebenarnya dia pakai daster panjang gitu, tapi dasternya tuh nyeret ke belakang, sehingga kakinya dia tuh, telapak kaki dia tuh ya, bagian dari mata kaki ke bawah itu kelihatan jelas. Dan itu gue jelas banget, gue ngeliat urat-uratnya kelihatan banget, putih banget. Itu kayak gue
antara seneng karena itu orang dan mau bantuin gue, atau antara dua, gue bakal pingsan di tempat karena itu bukan orang gitu kan. Dan gue kayak berharap kalau misalnya itu bukan orang, ya mendingan gue pingsan aja gitu, tau-tau pagi aja kan. Tapi ternyata gue nggak bisa, gue pingsan kayak gitu aja gitu kan. Gue copot pelan-pelan nih ban serep gue, ya kan, udah copot, udah turun. Terus gue bingung nih, kalau misalnya gue mau berdiri, gue bisa ngeliatin mukanya dia gitu kan. Tapi kalau gue nunduk terus, sampai kapan gue nunduk terus di situ gitu kan. Ya mau nggak mau gue paksain gue berdiri nih. Begitu gue berdiri, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya nggak bisa dibilang halu juga, karena gue jelas banget gue lihat ada kaki berdiri di pintu mobil gue sebelah kiri, itu kan yang depan, dekat ban depan yang kempes itu gitu. Tapi begitu gue berdiri, kan kaca gue lumayan bening ya, itu gue nggak ngeliat ada apa-apa di situ, nggak ngeliat ada apa-apa. Dan ya udahlah, gue mikir, gue baca-baca surat-surat pendek yang gue bisa, gue permisi gitu kan. Dan ya gue lagi ada musibah gitu kan, kalau bisa jangan ganggu gitu. Ya udahlah, akhirnya gue dongkrak mobil gue ganti ban gue gitu kan. Nah waktu ban gue ganti ini, gue dikagetin sama, jadi dia kayak kakek, mungkin kayak kakek sekitar umur 65an sampai 70 lah, karena rambutnya udah putih semua gitu. Itu kayak bawa apa ya, lampu jinjing gitu, jadi bukan senter ya, lampu gitu, lampu dipegang sama dia. Itu kayak bilang ke gue gitu, ngapain di sini gitu kan, tapi pakai bahasa Jawa gitu, nopo gitu kan. Terus gue nengok nih, mbah gitu kan, gue nyapa kan ya, wah ada orang juga nih, karena jujur perawakan si orang ini ya bener orang gitu. Dia pakai sendal jepit juga, walaupun ya setelah gue pikir-pikir sendal jepit lawas juga gitu kan. Terus pakai bajunya tuh baju apa ya, kaos yang udah lusuh gitu. Terus bawahannya dia pakai sarung, tapi sarungnya sampai atas gitu, jadi cuma nutupinnya nggak sampai bawah, tapi kayak sebawah dengkul doang gitu loh sarungnya. Terus rambutnya ya putih gitu, terus dia pakai ikatan kepala gitulah. Terus gue bilang kan, mbak, iya ini apa, mobil masalah gitu. Terus dia bilang, cepetan keluar dari sini gitu, nggak baik berhenti di sini gitu kan, jalan lagi sana gitu, pakai bahasa Jawa deh gitu. Gue emang orang daerah, tapi gue nggak bisa bahasa gue gitu. Kalau orang ngomong gue ngerti gitu, cuma kalau misalnya gue buat nimbalin, gue nggak bisa gitu kan. Terus gue bilang, oh iya mbah gitu. Terus habis itu permisi ya mbah gitu, suwun ya gitu kan. Sudah gue ke mobil, gue nyalain mobil lagi, gue jalan lagi nih, bismillahirrahmanirrahim, gue jalan tanpa gue sadarin. Jadi gue itu, ya kan tadi kan gue ngeluarin dongkrak sama kunci ban gitu kan, untuk gue ganti si ban gue yang kempes gitu. Nah setelah gue nyapa si kakek itu gue cuman masukin ban serep gue ke belakang, jadi nggak gue taruh di bawah tempat ban serep itu. Tapi gue lebih milih, kan lama tuh ya kalau naruh ke situ kan ya, jadi gue lebih milih gue taruh aja di belakang gitu. Jadi bangku paling belakang gue lipet, terus gue taruh situ aja gitu. Udah gue jalan lagi, gue langsung bakar rokok. Nggak tahu udah berapa batang rokok yang gue bakar, semoga masih ada gitu kan rokoknya. Gue bakar rokok, gue setel musik yang lumayan kenceng gitu kan, buat ngilangin rasa dalam tanda kutip ketakutan gue ya, karena kala itu gue udah mulai panik juga gitu kan. Gue jalan lagi gue ngelihat sosok perempuan itu lagi, persis banget itu di depan, di sebelah kiri jalan, ngelihat ke gue, tapi tangannya itu kayak nyetopin mobil gue kan gitu ke gue, kayak nyuruh gue untuk stop gitu. Tapi gue udah ketemu ini sosok nih 3 kali gitu, jadi gue yakin ini bukan manusia sih, gue yakin banget ini bukan manusia gitu kan. Ya udahlah, gue gas terus gitu, gue nggak peduliin gitu kan. Gue kayak, aduh, gue baca surat-surat pendek yang gue bisa aja deh sekarang gitu. Nah terus sekedar informasi, gue berhenti buat ganti ban itu dibelokan gitu, persis dibelokan gitu. Dan lampu mobil gue nyorot sesuatu yang gue nggak percaya. Tebak apa? Dongkrak gue sama kunci ban gue
persis ada di pinggir jalan. Itu gue kayak oh my god, berarti gue kayak muter-muter aja dong di sini. Gue kayak seolah-olah seperti dibuat di situ-situ aja gitu, padahal gue mungkin ngerasa udah kayak seberapa lama gue nih gitu kan. Gue jalan terus udah berapa lagu nih di apa namanya tape gue gitu kan. Gue setel udah berapa batang rokok yang gue bakar gitu. Tapi pada kenyataannya gue kayak muter-muter di situ-situ aja gitu. Akhirnya gue berhenti di situ. Takut sebenarnya gue, cuman mau gimana ya kan, gue harus ngambil perkakas gue yang gue keluarin buat ganti ban itu gitu. Ya udah gue turun, gue ambil tuh si dongkrak sama kunci ban gue ambil, gue masukinnya tuh ke bagian penumpang depan doang nih, brak, gue taruh situ aja, gue tutup pintunya. Dan begitu gue jalan muterin mobil ke arah supir, gue diem, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena persis di seberang jalan gue itu ada sosok perempuan tadi berdiri persis di seberang jalan gue, persis banget. Itu gue berharap gue pingsan sebenarnya supaya gue lupa aja udah, tapi ternyata gue nggak pingsan, gue cuman diem doang, gue nge-freeze di situ doang. Dan lu tahu nggak, dia nyamperin gue, dia napak gitu ya, napak. Gue liat kakinya dia juga nyentuh gitu, tapi nggak ada langkah, jadi jalannya kayak nyeret gitu, seret, tau di depan gue persis. Dan dia bilang ke gue, besok-besok kalau lewat sini permisi dulu, numpang-numpang dulu sama yang punya tempat, paling nggak klakson atau kasih lampu jauh sebanyak 3 kali, atau dalam hati aja permisi gitu. Tapi gue lupa ya dia bahasanya gimana, ya intinya seperti itulah gitu. Ya paling gak dia permisi dulu lah gitu kalau lewat sini, karena ini bukan daerah gue, intinya gitu sih dia ngomong. Itu gue langsung, aduh siapa sih dia sebenarnya, dia penunggu sini atau gimana gitu kan. Cuman kok yang gue lihat, maksudnya ya dia menyeramkan ya sosoknya itu. Kalau gue bisa gambarin nih, rambutnya panjang tapi nggak panjang banget yang gimana. Terus dia pakai dress putih gitu, nggak lusuh, putih gitu sampai bawah, sampai si dress itu nyeret gitu ya, kayak baju tidur cewek gitu kali ya, yang panjang gitu. Terus putih banget, mukanya putih banget tapi nggak pucet gitu, jadi ya merah juga gitu, bibirnya nggak pucat kayak hantu biasa itu, enggak sih. Jadi gue nggak terlalu takut juga gitu, cuma walaupun gue tahu nih bukan manusia gitu kan. Terus gue cuma bilang mohon maaf gitu kan, apa namanya, kalau misalnya saya mengganggu kalian gitu. Terus mohon maaf juga kalau gue lupa permisi numpang-numpang lewat sini gitu. Itu terus dia cuman nggak nanggepin omongan gue, dia cuman kayak ngelengos ke sebelah kiri gitu ya. Terus dia jalan lagi, ya nggak jalan sih, nyeret juga sama. Dan ternyata di depan dia persis gitu udah nunggu si kakek-kakek yang bawa lampu tadi, masih ngeliatin ke arah gue. Terus nggak lama mereka berdua kayak masuk ke hutan. Jadi sebelah kiri gue itu kayak ya gelap banget sih, gue nggak tahu itu hutan, nggak tahu apa, pokoknya gelap banget aja, nggak ada penerangan juga gitu kan. Dia belok ke situ, belok ke kanan, berarti kan dia jalan gitu, belok ke kanan masuk ke hutan gitu. Masuk ke hutan gitu baru gue bisa ngelangkah. Tadinya gue mau kabur mau apa juga nggak bisa gitu kan, baru gue bisa ngelangkah. Gue masuk mobil, gue nggak bisa langsung jalan karena gue masih gemeteran kaki gue. Gue cuman dalam hati doang ya minta maaf kalau misalnya gue udah nggak baik ya masuk ke daerah ini gitu kan. Karena gue jujur gue lupa banget ketika gue habis berhenti di warung kopi itu. Begitu gue masuk, gue sadar masuk ke daerah Alas Roban itu, gue nggak permisi numpang-numpang atau gue klakson kan, rumornya gitu ya harus, atau ngasih lampu jauh gitu kan, sebagai tanda gue permisi gitu, gue numpang masuk ke daerah ini gitu kan. Nah gue nggak ngelakuin itu gitu. Ya udahlah, akhirnya gue jalan lagi sampai gue akhirnya gue nemu beberapa kendaraan yang lalu lalang gitu. Jadi kayak ada yang ngelewatin gue gitu, lawan arah gitu kan, berlawanan arah gitu.
sama ada yang nyalip gue dari belakang gitu kan. Sampai gue nemu kayak warung gitu ya, bukan warung kopi juga sih sebenarnya, kayak warung kelontong gitulah, cuman dia masih buka gitu kan. Terus gue berhenti di situ. Nah, tanpa gue sadar di belakang situ tuh kayak ada eh, tempat makan apa sih, bukan tempat makan sih, jadi gue ngeliat ada beberapa tumpukan kelapa gitu sih. Jadi kayak dia habis jual, dia tuh kalau pagi atau siang sore gitu jual kelapa muda kayaknya. Nah, itu ada 2 orang petugas lagi nongkrong di situ. Gue lupa polisi atau di sub, gue nggak tahu, gue nggak hafal seragamnya juga gitu kan. Terus gue ya nimbrung lah, gue sini mas gitu. Terus ya udahlah, kebetulan orangnya juga baik gitu kan. Terus gue ngerokok bareng gitulah sama dia, gue tawarin rokok gitu. Terus ternyata si warung kelontong itu juga bisa bikin kopi seduh gitulah. Ya udahlah, terus gue tawarin kopi juga kan. Mereka lagi kayak istirahat gitulah, mereka juga naik motor kayaknya. Terus ya udahlah, gue ngilangin ngantuk. Terus gue lupa ngecek handphone, tapi gue ngeliat dari salah satu bapak di depan gue, dia pakai jam. Terus gue ngeliat jam dia gitu. Pas gue lihat, pak, mohon maaf pak, sekarang jam berapa ya kalau boleh tahu gitu kan. Jam 11 pak gitu. Terus gue ingat banget sih, gue cabut dari warung yang pertama kali itu jam setengah 11-an, sekitar segitulah, setengah 11-an gitu. Cuman kok gue udah muter-muter lama banget, udah ganti ban juga, udah muter-muter lama banget. Gue udah habis berapa batang rokok gue udah habis berapa playlist lagu gue gitu kan, udah ngalamin macem-macem, kok cuman sejaman gitu loh. Gue heran banget sih itu. Ya gini loh, gue ganti ban aja gitu kan, ganti ban dengan dongkrak segala macam aja mungkin setengah jam sampai 40 menitan gitu kan. Terus gue sadar rokok gue habis berapa batang gitu kan. Berarti kan itu sebenarnya gue nggak mungkin dong dalam 20 menit gue kayak ngabisin berapa batang gitu kan kayaknya. Terus lagu yang gue puter juga udah sampai muter lagi playlist dari awal gitu kan. Jadi dibawa kemana gue tadi gitu loh, muter-muter di mana. Terus kok tiba-tiba ya oke lah gue muter-muter. At least gue kalau misalnya gue muter-muter beneran itu ya harusnya gue udah mau menjelang subuh gak sih, jam 3-an, jam setengah 4-an gitu gue tuh. Karena mungkin sekitar 2-3 jam gue jalan itu, karena gue rasa gak nyampe-nyampe juga gitu kan. Terus akhirnya gue cerita lah tuh sama semua petugas itu, sama 2 orang petugas itu. Gue cerita gini. Terus dia bilang, awal mulanya ngeliat apa mas? Awal mulanya sih sebenarnya ngelihat si sosok itu lagi nunjuk ke seberang, ada mobil yang lagi kecelakaan. Nah gue inget tuh, ada mobil kecelakaan tuh pak di sebelah situ gitu. Nah gue nggak ngeliat persis korbannya seperti apa, tapi yang gue ngeliat ada orang berdarah di situ gitu kan. Terus dia bilang, mobilnya sedan ya? Iya betul pak, warnanya abu-abu bukan gitu kan. Iya betul pak gitu. Wah, terus dia langsung kayak nyolek temennya, tuh kan, ini kayaknya perlu diomongin nih sama keluarga gitu. Terus gue kayak kepo gitu kan, maksudnya gimana pak gitu. Terus terang nih, mas, jadi sebenarnya emang belum lama ini, sekitar seminggu sampai 2 minggu yang lalu tuh baru ada kecelakaan gitu. Baru ada kecelakaan. Terus gue langsung motong, korbannya bapak sama laki-laki bukan? Iya, dia cuma berdua gitu. Wah berarti bener dong gitu kan. Terus gue sebutin kayak ciri-cirinya gitu kan. Dia waktu pas nyalip gue itu, gue sempat ngeliat mukanya si bapak yang nyetir di depan kan. Nah perawakan yang gue sebutin itu ciri-cirinya tuh sama korban yang seminggu atau 2 minggu yang disebutin sama petugas ini baru kecelakaan gitu. Terus emang kenapa? Iya pak, jadi menurut bapak ini, petugas ini, itu udah ada beberapa kendaraan yang lewat gitu, terus ngeliat itu gitu, ngeliat lagi, terus disalip sama si korban itu gitu kan. Terus ya mungkin perlu diomongin menurut mereka sama keluarga bahwa masih keadaan seperti ini nih, apakah diadain selamatan atau diadain pengajian gitu kan, supaya mungkin lebih tenang lah, doain almarhum gitu kan. Nah terus gue kayak aduh bener dong, berarti itu bukan orang gitu kan. Terus nggak 1-2 kali pak, banyak, berapa kali kita udah, nih bapak orang kelima mungkin ya yang ngomong kayak gini ngelihat kecelakaan itu gitu. Karena pertama kalinya ada mobil ngangkut sayur ngomong ke kita kecelakaan itu, kita langsung sana sama berdua, iring-iringan sama mobil itu yang laporin itu. Nyampe sana nggak ada, dan kita tahu betul
dia nunjukin tempatnya itu persis di tempat yang belum lama terjadi kecelakaan gitu kan. Jadi kayak, oh ya udah iya ya Pak, udah silakan jalan gitu. Jadi kita udah mulai tahu nih ternyata korbannya gitu kan. Jadi waktu pas ada orang kedua, orang ketiga, kita nggak nyamperin ke lokasi titik itu lagi karena kita udah tahu nih dengan ciri-ciri yang disebutin sama nih kayak yang kemarin si tukang sayur itu, si mobil sayur itu laporin ke kita gitu. Nah terus gue juga cerita tuh sama perempuan yang apa namanya ada di situ gitu, yang gue nemuin sekitar berapa kali, berarti 3 kali yang gue ngeliat kakinya doang, terus gue ngeliat dia nunjuk ke apa namanya mobil kecelakaan itu gitu kan. Itu gue kayak ngambil intinya itu kayak dia nunjukin orang mobil kecelakaan itu kayak, lu di sini hati-hati kalau naik mobil ya, terus lu misi-misi juga, numpang juga gitu kan, jangan arogan juga kalau lewat jalur orang gitu kan. Jadi kayak masuk wilayah mereka tuh gue harus permisi dulu lah gitu, jangan sampai terjadi kecelakaan kayak gitu. Nah gue nggak tahu ya yang kecelakaan waktu itu dia seperti apa gitu, sehingga mungkin kecelakaan ya, gue nggak tahu juga apakah itu emang musibah atau gimana gitu kan. Seolah-olah si perempuan itu, sosok itu tuh kayak pengen ngingetin gitu yang awal gitu. Yang pertama kali kan dia gue lihat dia nunjuk ke arah seberang, which is di seberang itu ada mobil kecelakaan itu kan gitu. Terus si petugas itu langsung, oh iya waktu itu sih saya juga sempat pernah ngeliat sosok itu gitu. Nah kalau sosok itu emang dia sebenarnya nggak ganggu, tapi kayak dia berapa kali kayak ngingetin gitu. Waktu itu pernah ada truk, nah dia bawa muatan banyak, terus si cewek itu tuh tiba-tiba ada di tengah jalan gitu. Nah si truk itu berhenti mendadak gitu, terus takut kelindes segala macam, terus supir sama keneknya itu muterin truk itu, nggak ada siapa-siapa kan. Nah dia keburu takut duluan, tapi dia sadar ternyata di belakang dia, di apa namanya, di bak truknya itu belum tutup pintunya gitu. Jadi seolah-olah seperti sosok ini kayak nunjuk ngasih tahu gitu bahwa ini belum tutup nih gitu, bahaya juga gitu. Jadi ngebuat berhentinya itu dengan cara seperti itu gitu kan. Terus oh iya berarti dia baik juga gitu kan, maksudnya ya nggak ganggu gimana, toh juga yang gue bilang tadi ya, wujudnya pun nggak menyeramkan gitu, cuman yang hanya saja yang ketika gue ganti ban ya kakinya putih banget gitu kan, urat-uratnya kelihatan banget gitu ya, serem juga gitu. Jadi begitu atasnya wajahnya sih nggak yang kayak hantu banget gitu, enggak gitu, cuman iya tengah malam ditampakin sosok kayak gitu ya pasti takut banget lah. Gue waktu itu takut banget sih, jadi kayak ya gue lebih milih pingsan waktu itu kan gitu. Terus ya udah Pak, nanti bareng aja, kita juga mau ke arah kota kok, kata si petugas itu gitu, supaya nggak kenapa-napa sama gue mungkin ya. Ya udah singkat cerita gue ikutin si dua orang petugas ini jalan gitu kan, gue ikutin jalan. Nah begitu sekitar subuh ya, udah mulai terang gitu kan ya, udah mulai terang, kendaraan udah mulai banyak gitu, gue baru ngeliat handphone gue, baru sadar gue ngeliat handphone gue baru sadar itu handphone gue udah banyak banget ya chat, telepon, mau telepon WhatsApp atau telepon biasa gitu ya, itu udah banyak banget miss call gitu kan. Terus gue kayak kenapa sih gitu, itu kebanyakan dari keluarga gue yang udah yang di daerah ya. Waktu itu kakak gue juga udah nyampe di daerah gitu, terus ada orang tua gue juga nelpon gitu kan. Terus gue telepon, assalamualaikum Pak gitu, waalaikumsalam, kamu dicariin gimana gitu, terakhir kamu ngabarin jam 11 kemarin malam udah sampai di situ, kok nggak nyampe kita khawatir gitu kan. Terus gue kayak diem, gue nyerna omongan dia. Jadi jam setengah 11-an ketika gue mampir di warung Indomie itu gue ngabarin, Pak udah nyampe sini ya gitu. Terus tapi kok kata apa orang tua gue, kamu ngabarin jam 11 kemarin, kok belum nyampe jam 11 kemarin gitu kan. Wah ini udah ngaco sih gitu, karena yang pertama gue dikagetkan sama si petugas itu bilang jam 12. Berarti kan gue kayak ngerasa kok waktu lama banget gitu kan, karena gue muter-muter sekitar 3 jam, baru jam 12, baru sejam nih gue jalan gitu. Nah tambah shocknya lagi, ternyata
gue nggak waktu bukan bukannya lama banget tapi cepet banget gitu, karena setelah bokap gue bilang gue udah seharian, jadi kayak gue nggak ngelewatin pagi, nggak ngelewatin siang, nggak ngelewatin sore, nggak ngelewatin malam gitu. Jadi ketika gue jam 11 ngabar orang tua gue udah sampai situ, ternyata jam 12 gue ketemu petugas itu udah hari berikutnya gitu loh, udah ganti hari gitu. Berarti kan gue muter-muter tuh udah lama banget dong gitu kan. Udah lama banget yang gue ngerasa 3 jam ternyata seharian, dan gue gak ngelewatin pagi, siang, sore, malam gitu. Toto udah jam 12 malam aja. Yang tadi gue pikir cepet, ternyata yang kejadian lama banget gue muter-muter itu gitu kan. Wow, gue tipikal orang yang ini ya, yang berpikir secara logis gitu. Tapi gak nyambung juga, karena gue liat indikator bensin gue juga nggak habis banget juga, enggak gitu. Gue heran aja, gue kemana kemarin itu gitu, gue heran banget sih. Nah, singkat cerita, gue alhamdulillah nyampe nih ke rumah orang tua gue nyampe. Terus ya gue cukup dikhawatirkan lah ya, walaupun sehari doang gitu kan, kemana aja. Karena satu ya, orang tua gue tahu gue baru kali itu naik mobil sendiri dari Jakarta sampai kotanya gitu kan. Yang kedua ya, gue dihubungin nggak bisa segala macam gitu. Orang tua gue takut ada kenapa-napa aja sebetulnya gitu. Terus gue ceritain lah tuh semua tuh, dari mulai gue ngelihat sosok yang perempuan itu, gue ngeliat yang kecelakaan, terus ban gue bocor, terus gue ketemu kayak kakek, terus gue muter-muter di situ aja sampai gue nemu dongkrak gue sama kunci ban lagi. Terus gue ngelihat sosok kaki itu gitu kan. Terus gue disamperin sama sosok perempuan itu, dan dia bilang gitu kalau negur gue lah secara halus, gue kurang sopan lewat daerah mereka gitu kan. Terus si orang tua gue cuman mikirnya, oh ya berarti kamu, ya kita juga nggak tahu ya, tapi sepertinya masuk ke dimensi lain gue gitu. Karena yang gue rasain tuh kayak cuman 2 jaman gitu ya, mungkin 2 jaman lah ya, 2 sampai 3 jam lah. Tapi ternyata udah seharian banget gitu. Jam 11 gue ngabarin orang tua gue, jam 12 malam hari berikutnya gue baru nongkrong sama para petugas yang gue temuin di belakang warung itu gitu kan. Waduh, itu habis itu, setelah itu gue disuruh mandi dulu, bersih-bersih segala macam dulu. Terus disuruh sholat dulu ya, disuruh sholat segala macam lah, mungkin netralin gue lah, bersihin gue gitu. Sampai ya gue juga nggak lupa ya, gue juga berdoa juga untuk korban yang menurut petugas itu, yang gue lihat itu adalah korban kecelakaan sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu gitu. Jadi gue doain mereka juga gitu kan, supaya gue juga ya mungkin gue dikasih peringatan lah untuk gue lebih sopan lagi kalau lewat daerah mereka, daerah-daerah yang gue sendiri belum pernah lewat situ gitu kan. Terus ya mungkin gue juga terlalu arogan juga nyetir, gue juga nggak tahu ya, mungkin karena gue baru bisa nyetir mobil juga gitu kan. Ya tapi syukurnya gue bisa nyampe tempat gue dengan selamat, walaupun terjadi pengalaman yang gue gak akan pernah bisa lupain seumur hidup gue gitu. Kacau, gue inget-inget lagi. Wow. Oke, mungkin segitu aja cerita dari gue pada kali ini. Jangan lupa mampir-mampir ke video gue yang lain, dan dukung channel ini terus supaya kita tetap berkembang. Dan karena mereka ada di sekitar kita.